Jumpa lagi dalam acara Ngopi The Logos Show. Kali ini kita akan membahas tentang memahami ungkapan baptizo. Nah, ada kelompok tertentu yang menganggap bahwa hanya baptisan selam yang benar, oleh karena lebih alkitabiah dan terakomodir dalam ungkapan baptizo, sehingga membuat kelompok yang mempraktikkan baptisan percik merasa terusik dan seringkali menimbulkan perdebatan hingga saling menjelekkan satu sama lainnya. Pada pembahasan kali ini sebenarnya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kelompok yang satu dan seolah-olah membela kelompok yang lain. Akan tetapi pembahasan ini sebenarnya berusaha mencari makna yang sebenarnya dari ungkapan baptizo, supaya dapat diterapkan atau diaplikasikan secara benar dalam kehidupan praktis gereja. Dalam leksikon standar, yaitu leksikon yang diedit oleh Bowers Dunker yang sering kita kenal dengan BDAG, memberikan 3 arti untuk kata baptizo. Arti yang pertama yaitu mencuci secara seremonial untuk tujuan pemurnian dari berbagai ritual mencuci yang berakar pada tradisi Israel. Yang kedua, menggunakan air dalam ritual untuk tujuan memperbarui atau membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, tentu dalam konteks ini dipahami sebagai mencelup atau menyelamkan atau membaptis. Nah, transliterasi membaptis menandakan karakter seremonial yang diberikan oleh narasi perjanjian baru untuk pembersihan tersebut. Arti yang ketiga yaitu untuk menyebabkan seseorang memiliki pengalaman yang luar biasa seperti upacara air inisiasi, yakni membaptis. Nah, berdasarkan 3 pengertian yang diberikan oleh BDAG di atas, maka kita dapat melihat bahwa tendensi yang diberikan oleh BDAG sepertinya setuju bahwa ungkapan baptizo lebih identik dengan praktek baptisan selam atau menenggelamkan dalam air. Nah, pendapat Barclay Newman dalam kamus Yunani atau dalam leksikon yang dia juga tulis memang identik juga dengan apa yang diberikan oleh BDAG di atas, dengan mengartikan kata baptizo dengan arti membaptis dan mencuci. Meskipun sebenarnya kalau kita memperhatikan kata mencuci, maka mencuci dapat memiliki cara yang berbeda dari menyelamkan. Sedangkan Freiberg memberikan pendapatnya dengan berkata bahwa baptizo berarti dicelupkan ke dalam air atau mencuci. Dan dalam perjanjian baru didominasi penggunaan air dalam arti religius atau dalam arti simbolis. Nah, yang pertama, ritual pencucian dalam budaya Yahudi yaitu mencuci, membersihkan, memurnikan dengan mencuci, misalnya dalam Markus pasal 7 ayat 4. Yang kedua, sebagai ritus simbolik yang menunjukkan aspek hubungan dengan Kristus, dari persiapan Yohanes Pembaptis untuk membaptis dengan air dan seperti yang ada di dalam Matius pasal 3 ayat 6, atau baptisan transisi Yesus dengan air misalnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 22, atau baptisan Kristen dengan air mengidentifikasi orang yang percaya dengan kematian Yesus seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan Roma pasal 6 ayat 3. Nah, kemudian secara kiasan mengacu kepada gagasan yang berkaitan dengan baptisan sebagai tindakan komitmen dan identifikasi, misalnya dalam 1 Korintus 10 ayat 2, atau juga bisa dikaitkan dengan telah menerima Roh Kudus seperti dalam Matius pasal 3 ayat 11 bagian B, atau juga seperti yang ada di dalam pemahaman pengadilan dan mati syahid seperti dalam Lukas pasal 12 ayat 50. Nah, apabila kita memperhatikan arti kata baptizo yang diberikan oleh 3 leksikon tadi, baik dari BDAG maupun dari Barclay Newman dan juga Freiberg, maka memang tendensi ungkapan ini adalah mencelupkan
atau menyelamkan atau menenggelamkan ke dalam air. Nah, pengertian ini juga sebenarnya kalau kita memperhatikan dalam Septuaginta juga didukung oleh Septuaginta. Misalnya kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14, ketika Naaman hendak ditahirkan dari penyakit kustanya, maka dalam ayat 14 dikatakan bahwa Naaman membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan. Nah, kata membenamkan dalam teks Ibraninya menggunakan kata wayitbon, atau yang diterjemahkan dalam Septuaginta yaitu dengan kata baptizo. Nah, konteks dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 sendiri menunjukkan bahwa Naaman menenggelamkan atau masuk ke dalam sungai Yordan, sehingga dapat dikatakan bahwa lebih mendukung kepada praktek baptisan selam. Bahkan seorang teolog ternama yaitu Wayne Grudem juga menegaskan bahwa praktek baptisan dalam perjanjian baru dilakukan dalam satu cara, yaitu orang yang dibaptis dibenamkan atau dimasukkan sepenuhnya ke dalam air dan kemudian dibawa kembali lagi. Nah, baptisan dengan pencelupan karena itu adalah mode baptisan atau cara baptisan yang dilakukan dalam perjanjian baru. Nah, dengan demikian jelas bahwa ungkapan baptiso memang seolah-olah membenarkan atau lebih menyetujui praktek baptisan selam. Akan tetapi menarik untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Wilson, seperti yang juga dikutip oleh Louis Berkhof dalam bukunya, di mana Wilson berpendapat seperti ini. Kata baptiso barangkali tidak sedemikian mengungkapkan tindakan menaruh seseorang di bawah air, sebagaimana keadaan sesuatu pada kondisi itu. Tidak peduli bagaimana bisa terjadi seperti itu, apakah dimasukkan dalam air atau air itu yang dibawa kepada benda tersebut. Walaupun sesungguhnya cara yang paling umum adalah membawa benda itu ke dalam air, tetapi sesungguhnya tidak harus begitu maksudnya. Menurut pemakaian bahasa Yunani, baptisan dimungkinkan melalui beberapa cara. Nah, Wilson tidak menyangkal bahwa memang arti kata baptiso adalah menyelamkan. Akan tetapi bukan berarti hanya melalui satu cara saja, yakni membawa benda itu ke dalam air. Bagi Wilson, meskipun itu adalah cara yang paling umum digunakan apabila dikaitkan dengan kata baptiso, namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan dalam beberapa cara, sama halnya dengan baptisan. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Wilson, bahwa dia mau menekankan bahwa di sini baptiso memiliki arti menyelamkan atau membasuh atau mencuci, mau dengan cara selam atau percik, itu tidak menjadi persoalan. Nah, saya juga akan memberikan satu ayat yang juga cukup penting untuk memahami ungkapan baptiso, bahwa baptiso ini bisa juga digunakan dalam konteks cara yang berbeda dari menyelamkan. Misalnya dalam Lukas pasal 11 ayat 38, ayat ini berbunyi demikian. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Kata mencuci di situ menggunakan kata baptizo. Nah, kalau kita memahami mencuci atau membasuh tangan dalam konteks ini tidak selamanya harus dengan merendam atau memasukkan tangan ke dalam air, namun bisa juga dengan cara mencurahkan air pada tangan itu. Jadi baptisan mana yang benar dan yang alkitabiah? Apakah selam atau percik? Menurut saya dan berdasarkan analisa sederhana yang saya lakukan terhadap kata baptiso, saya berpendapat bahwa baik baptisan selam maupun percik, dua-duanya benar. Menurut saya tidak keliru apabila gereja-gereja mainstream tetap mempraktekkan baptisan percik, karena memang baptisan itu diperuntukkan kepada bayi.
Selanjutnya, bagi gereja-gereja Injili yang mempraktikkan baptisan dewasa atau baptisan selam juga tidak keliru. Oleh karena setelah mereka menginjili dan ternyata ada petobat-petobat baru yang sudah dewasa, maka lebih relevan untuk dilakukan baptisan selam. Yang salah dan yang keliru menurut saya adalah baptisan 2 kali atau baptisan yang dilakukan lagi kepada seseorang yang sebenarnya dia sudah pernah menerima baptisan. Kalau seseorang sudah pernah dibaptis, sebaiknya tidak perlu dibaptis 2 kali, karena seolah-olah baptisan yang sebelumnya telah diberikan cap tidak sah atau tidak legal, padahal juga menggunakan air dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya pembahasan kita kali ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi pelajaran penting bagi kita untuk memahami ungkapan baptizo ini. Sekian dan terima kasih.